Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita usia sampai pada hari ini, memberikan kita waktu sehingga kita bisa berjumpa dalam acara Matsama. Tidak lupa saya juga ucapkan selamat datang kepada kelas 10 Madrasah Aliyah Islahul Amanah dan juga kepada kelas 11 12 siswa pindahan. Di sini saya Putri Layalanur sebagai wakil kepala madrasah bagian kurikulum. Apa itu kurikulum? Kurikulum yaitu bagian yang mengatur atau mengawasi jalannya atau prosesnya belajar mengajar yang ada di Madrasah Aliyah supaya proses belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar. Untuk kurikulum atau pembelajaran di Madrasah Aliyah untuk tahun 2021-2022 ada perubahan atau ada penambahan pada mata pelajaran, yaitu pelajaran takhusus atau bisa disebut juga kepesantrenan atau bisa disebut juga kekhasan dari Yayasan Pendidikan Islam Islahul Amanah. Struktur kurikulum pembelajaran di Madrasah Aliyah Islahul Amanah itu dibagi dua, yaitu untuk jurusannya dibagi dua, yaitu jurusan IPS dan jurusan IPA. Tentu ada bedanya. Waktu kalian belajar di SMP atau di MTS dengan sekarang di Madrasah Aliyah. Kalau untuk pelajaran agama yaitu atau PAI, di SMP kan biasanya namanya PAI saja gitu, PAI aja gitu kan. Sedangkan kalau sekarang di Madrasah Aliyah, PAI itu dibagi-bagi lagi. Ada Quran hadis, ada fikih, ada akidah dan juga ada SKI. Apa itu SKI? SKI yaitu sejarah kebudayaan Islam. Kalau PKN bahasa Indonesia itu di SMP juga dipelajari. Bahasa Arab mungkin kalau yang dari SMP itu pelajaran baru tapi kalau yang dari MTS atau dari pesantren itu bukan pelajaran baru lagi. Bahasa Inggris itu juga bukan pelajaran baru lagi gitu. Untuk kelas IPS ada sosiologi. Kalau waktu di SMP atau waktu di MTS, IPS itu satu aja IPS gitu. Tidak dibagi-bagi lagi. Sedangkan kalau di Madrasah Aliyah dikhususkan lagi, IPS itu dibagi-bagi lagi. Ada sosiologi yang mempelajari tentang kemasyarakatan, ada ekonomi, ada geografi yang mempelajari tentang letak bumi, geo atau tanah gitu ada sejarah gitu. Terus matematika juga kalau untuk kelas IPS itu matematika matematika aja gitu. Sejarah juga ada sejarah Indonesia juga. Ada SBK itu yaitu seni, budaya dan keterampilan. Ada juga prakarya, bahasa Sunda, tahfidz. Apa sih tahfidz gitu? Tahfidz itu yaitu hafalan Al-Qur'an. Tafsir. Apa tafsir? Tafsir itu membahas tentang isi atau kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an. Mustalahul hadis yaitu mempelajari hadis. Terus ada juga dua lagi yang belum masuk ke situ lupa enggak dimasukin, yaitu pelajaran nahwu shorof sama metodologi dakwah atau tamhidul mubalighin. Kenapa gitu di Aliyah kita sekarang belajar atau tamhidul mubalighin gitu, yaitu supaya kalian semua setidaknya atau minimalnya bisa menjadi pembawa acara, misalnya pada pengajian ibu-ibu atau pengajian Karang Taruna atau bapak-bapak gitu, atau yang laki-lakinya bisa khutbah Jumat gitu, sehingga lulusan dari Madrasah Aliyah ini punya kemampuan gitu. Terus ada yang terakhirnya ada pembimbingan BK ini untuk kelas IPS
BP, BK ya, atau konseling gitu. Misalnya kalian ada masalah ingin curhat atau misalnya ingin bimbingan karir, itu bisa gitu. Nanti konsultasinya sama Ibu Konia Irsa atau sama Ibu Nabila. Sekarang untuk mata pelajaran di kelas IPA, yang bedanya dulu IPA gitu ya, tidak dibagi-bagi lagi. Tapi sekarang di tingkat SMA atau MA, IPA itu dibagi-bagi lagi. Ada biologi, ada kimia, ada fisika, ada juga matematika jurusan. Untuk pelajaran lainnya ya sama ya, kayak apa, sejarah Indonesia, SBK, prakarya, PJOK, bahasa Sunda dan yang lainnya ke bawahnya itu sama antara kelas IPS dan kelas IPA. Yang membedakannya hanya pelajaran jurusan. Itu struktur kurikulum pembelajaran yang ada di Madrasah Aliyah. Selanjutnya, nah ini waktu pembelajarannya dari jam 7.30 sampai jam 13 ya. Sebelum belajar kalian nanti sama wali kelas dicek dulu kesiapannya gitu. Kemudian setelah itu kalian dibimbing BTQ dan doa harian sama pembimbingnya, nanti akan dibagi-bagi per kelompok gitu. Dan pembagian kelompoknya nanti akan diberitahukan selanjutnya ke wali kelas masing-masing. Selanjutnya teknis pembelajaran takhusus atau kepesantrenan atau pelajaran khusus keislahul amanahan, misalnya kita nyebutnya gitu ya. Itu pelajaran PAI tadi. Itu terintegrasi pada mata pelajaran, nanti ada jadwalnya. Quran hadis, akidah, fikih, SKI gitu kan. Cuman nanti fikihnya, fikih ibadahnya ya, nanti ditambah dari fikih ibadah yang ada di Islahul Amanah. Yang kedua, pelajaran BTQ atau tahfidz atau juga misalnya doa harian. Nanti yang pertama baca tulis Al-Quran. Buat yang belum bisa membaca Al-Quran nanti akan dibimbing dari Iqra dulu. Kalau yang sudah bisa langsung kepada Al-Quran. Terus hafalan atau tahfidz disesuaikan dengan tingkatan kelas. Kalau untuk kelas 10 yaitu juz 30. Kalau untuk kelas 11 juz 29. Kalau untuk kelas 12 yaitu juz 1. Terus hafalan dan doa harian. Kenapa gitu? Diberikan hafalan doa harian karena kita suka lupa gitu dengan doa-doa harian yang harusnya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kadang seperti contohnya ya, kalau makan juga kalau sudah lapar kita benar lapar makan, lihat makanan lupa berdoa. Begitu juga misalnya kalau kita udah ngantuk tidur kadang suka lupa berdoa. Nah ini diingatkan, dihafalkan lagi gitu, karena bukan banyak ya, ada beberapa yang memang doa hariannya itu lupa karena jarang digunakan. Nah sekarang diingatkan lagi doa harian, termasuk doa harian itu seperti doa sholat istikharah, sholat tahajud, atau misalnya doa ini sholat jenazah ya, itu juga nanti akan dipelajari di sini. Untuk materi kepesantrenan ya, selain tadi BTQ ya, ada juga tafsir, terus ada juga mustalahul hadis, nahwu shorof, dan metodologi dakwah atau tamhidul mubalighin. Nah untuk materi kepesantrenan dipelajari atau diberikannya melalui live streaming Facebook atau YouTube gitu ya. Nah nanti misalnya kalau dari pembelajaran kepesantrenan tersebut ada yang tidak mengerti atau ada yang tidak paham, silakan boleh bertanya. Pertanyaannya disampaikan melalui kelompok atau melalui pembimbing kelompok masing-masing. Selanjutnya untuk wali kelas. Untuk wali kelas di kelas 10, kelas 10 1 itu kelas IPS ya, dan kelas 10 2 juga sama, itu kelas IPS. Untuk kelas 10 3 itu kelas IPA ya. Ini maaf ini ada ketuker ya kelasnya. Bukan kelasnya, maksudnya wali kelasnya. Untuk kelas 10 1 yaitu Ibu Siti Sobariah IPS 1 ya. Untuk kelas 10 2 atau IPS 2 yaitu sama Bapak Ramadan, maaf itu ada ketuker ya. Untuk kelas 10 3 atau kelas IPA itu sama Pak Nurholis. Kalau untuk kelas
11 ada perubahan ya, karena beberapa orang guru ada yang mengundurkan diri. Jadi untuk kelas 11 1 itu sama Bu Asrini itu juga maaf ada kesalahan ya, ketuker gitu. Untuk kelas 11 2 yaitu sama Pak Pani Fajril. Untuk kelas 11 3 sama Ibu Nuni. Kalau untuk kelas 12 itu tidak ada perubahan karena wali kelasnya dari kelas 10 itu ngikut sampai kelas 12. Jadi kalau di Madrasah Aliyah ini wali kelas itu dari kalian kelas 10 sampai nanti kalian kelas 12 itu wali kelasnya tidak diganti gitu. Kenapa tidak diganti gitu? Karena yang mengerti, yang tahu kalian dari kelas 10 ya wali kelasnya gitu. Kalau misalnya wali kelasnya diganti-ganti, untuk wali kelas yang baru harus menyesuaikan diri lagi kaliannya dengan wali kelas baru. Begitu juga dengan wali kelas tersebut harus menyesuaikan diri dengan walinya yang baru, anak walinya yang baru. Jadi di Aliyah Islahul Amanah ya, atau di Yayasan Pendidikan Islahul Amanah, untuk wali kelas itu mengikuti gitu ya. Nah selanjutnya ini persiapan pembelajaran. Kalau untuk kelas 11 12 itu udah ya dimulai pendataan itu nomor HP siswa dan orang tua. Kenapa harus didata lagi? Karena takutnya, atau bukan takutnya, ada yang nomor HP-nya diganti gitu ya misalnya atau juga yang awalnya waktu kelas 10 11 tidak punya HP sekarang udah punya gitu. Jadi itu harus didata lagi. Nah kalau untuk kelas 10 kan sudah ada ya nomor HP-nya di panitia PPDB. Terus pendataan kelompok BTQ ini nanti akan di-share gitu ya ke pembimbingnya masing-masing, siapa kelompok 1 dipegang sama siapa gitu. Dan nanti juga itu akan didata nomor HP atau nomor WA-nya. Terus juga untuk pembentukan struktur kelas nanti itu dibentuknya oleh wali kelas masing-masing. Sistemnya bisa melalui WA atau apa itu gimana wali kelasnya ya sistemnya. Terus tata tertib kelas online itu juga nanti akan diberikan oleh wali kelas masing-masing. Kontrak belajar. Kalau kontrak belajar ini nanti di kontraknya sama guru mata pelajaran ya. Gimana nanti apa yang boleh dan apa yang tidak gitu kan saat pembelajaran mata pelajaran tertentu. Nah untuk tadi pembelajaran BTQ sama pelajaran kepesantrenan, utamanya BTQ itu pagi-pagi sebelum dimulai belajar sama pembimbing kelompoknya, kalian akan di video call melalui WhatsApp gitu. Jadi nanti akan dibimbing untuk membaca Al-Quran dan menulis Al-Quran juga untuk di tes doa-doa harian. Jadi dikasih dulu seperti hari ini doa hariannya apa gitu kan. Nah misalnya nanti berikutnya dites gitu. Satu hari itu dibagi 2 atau 3 sesi, satu sesinya 4 atau 6 orang gitu ya. Jadi kebagian gitu, semuanya kebagian. Kecuali untuk hari Jumat sama ya, hari Jumat juga sama. Jadi dari hari Senin sampai Jumat gitu kita pembelajaran. Jadi akan akan ditelepon gitu, video call. Jadi harus on gitu. Selanjutnya kelompok atau guru BTQ atau tahfidz atau doa harian ya. Kelompok 1 kelas 10 itu dibagi 3 kelompok, 11 dibagi 3 kelompok, 12 dibagi 5 kelompok. Kenapa kelas 12 dibagi 5 kelompok? Karena kelas 12 jumlah siswanya lebih banyak gitu. Untuk kelas 10 yaitu kelompok 1 sama Ibu Sri Hardianti, kelompok 2 Ibu Deniar, kelompok 3 Pak Fani. Untuk kelas 11 ya, kelompok 1 sama Pak Ramadan, kelompok 2 sama Ibu Siti, kelompok 3 sama Ibu Nunik. Untuk kelas 12 ya, kelompok 1 sama Pak Ade Hilman, kelompok 2-nya sama Pak Nurholis, kelompok 3-nya sama Pak Adi Muhammad Rashidi, kelompok 4-nya sama Ibu Konia, dan kelompok 5-nya sama Ibu Imas Nur Layla.
Bu, kenapa dibimbingnya enggak sama wali kelas masing-masing gitu kan? Karena wali kelas biar dibagi-bagi ya, supaya semuanya membimbing gitu, membimbing siswa yang ada di Madrasah Aliyah. Ini penilaian atau apa ya, PT Tafidnya. Yang pertama menulis ayat Al-Quran. Kok menulis ayat Al-Quran dipelajari sih gitu ya? Karena tidak semua bisa menulis ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Apalagi kalau menulis ayat Al-Qurannya itu tanpa melihat Al-Quran gitu. Terus nulisnya juga meskipun melihat Al-Quran, kadang syakalnya atau susunan katanya, menulis hurufnya kurang tepat gitu. Bukannya belum bisa kalian itu, tapi kurang tepat. Terus membaca Al-Quran, Iqra atau Iqra gitu ya. Kenapa dipelajari juga gitu, supaya kalian bisa membaca Al-Quran atau Iqra dengan benar, sesuai dengan mahrojul hurufnya benar gitu, tajwidnya benar gitu. Karena masih ada yang membaca Al-Quran itu belum baik, belum benar. Terus selanjutnya doa harian atau tahfidz. Doa harian juga ya seperti tadi saya katakan, banyak yang lupa gitu. Kalau tahfidz yaitu hafalan Al-Quran, seperti tadi saya sampaikan, untuk kelas 10 juz 30, kelas 11 juz 29, dan untuk kelas 12 juz 1. Terus selanjutnya sistem pembelajaran di Madrasah Aliyah Islahul Amanah. Kita masih belajar dengan sistem daring atau online. Bukan kita saja ya, anak-anakku sekalian gitu. Semuanya juga gitu, masih menggunakan sistem online atau daring. Saya juga mengerti gitu. Bukannya tidak ingin belajar tatap muka gitu. Ingin tatap muka, benar gitu. Karena pembelajaran daring itu tidak maksimal gitu. Merasa ya kurang aja gitu kan, kurang gimana, biasa ngajar itu langsung dengan kalian tatap muka gitu, bisa melihat kalian gitu. Ini hanya melalui Google Classroom atau melalui streaming gitu, tanpa adanya apa ya namanya feedback gitu dari kaliannya. Jadi ngajarnya hanya satu arah gitu. Kalian udah bosan sama gitu, orang tua sudah bosan, guru sudah bosan, apalagi kalian sebagai siswa sudah bosan, belajarnya di rumah gitu-gitu aja gitu kan. Jadi apa ya namanya, sebenarnya emang sudah bosan. Bukan kalian bukan kalian aja, bukan kita aja gitu, tapi di seluruh Indonesia gitu sudah bosan dengan sistem pembelajaran online. Tapi ya kita harus bagaimana lagi gitu, kita harus membiasakan dengan pembelajaran online ini gitu. Siapa sih yang tidak ingin belajar tatap muka gitu? Kita juga ingin, semuanya di sini udah bosan gitu, udah jenuh gitu kan ya. Karena ya terpaksa gitu, karena keadaan kita tidak mungkin gitu mengadakan tatap muka. Apalagi ya di Kabupaten Bandung gitu, di Pangalengan gitu, yang zonanya selalu merah gitu kan. Kenapa selalu zona merah? Ya karena mungkin orang-orangnya tidak peduli dengan protokol kesehatan gitu. Jadi ya harus terima gitu ya. Nah, pembelajaran daring di Madrasah Aliyah yang pertama menggunakan Google Classroom. Yang kedua streaming melalui Facebook dan YouTube. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran dengan Zoom. Kita harus mulai belajar menggunakan Zoom, karena kalau dengan Zoom bisa interaktif ya, ada feedbacknya. Kalau ada yang tidak mengerti pelajaran bisa bertanya langsung gitu. Sebetulnya lewat Google Classroom, Facebook, YouTube juga bisa bertanya kalau ada materi pelajaran yang tidak mengerti, hanya tidak langsung dijawab kecuali kalau misalnya melalui siaran langsung gitu. Dan yang terakhir WhatsApp, ini yang paling mudah. Misalnya ya materi kirim sama guru di grup gitu. Terus nanti kalian misalnya kalau ada tugas mengerjakan kirim lagi. Nah itu yang paling mudah. Tapi kalau kita terus ingin mencari yang mudah melalui WhatsApp, kapan kita akan majunya gitu. Jadi kita akan mencoba
menggunakan Zoom supaya seperti saya katakan ada interaktif. Melalui Facebook juga itu bagus gitu. Itu sudah dicoba tahun kemarin ya, streaming di mana guru-guru memberikan penjelasan pelajaran dengan video gitu kan. Kalau melalui Google Classroom kan itu hanya materi, itu juga bisa sih kita nge-share video, kita juga bisa nge-share pesan suara yang isinya penjelasan tentang pelajaran, tapi tetap saja kurang optimal gitu. Ya namanya juga pembelajaran daring, tidak ada yang optimal. Yang kedua, pembelajaran luring atau tatap muka. Ya mudah-mudahan gitu ya, dengan berjalannya waktu pembelajaran bisa luring atau tatap muka. Salah satu syarat untuk luring yaitu gurunya, tenaga kependidikannya atau stafnya itu sudah divaksin, dan alhamdulillah di Yayasan Pendidikan Islam Islahul Amanah semuanya dari mulai pembina yayasan sampai penjaga keamanan dan bagian kebersihan semuanya sudah divaksin 2 kali gitu. Dan memang itu sebagai salah satu syarat kalau kita mau luring, kalau itu juga kondisi sudah mulai membaik. Nah makanya kalian ya harus taat akan prokes, dan yang paling utamanya berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, membaca Al-Quran setiap hari. Nah itu kenapa di Brunei dalam waktu singkat, di Brunei Darussalam ya, COVID itu dalam waktu singkat hilang gitu, atau udah nggak ada lagi gitu. Karena yang pertama masyarakatnya mendekatkan diri pada Allah dengan membaca Al-Quran setiap hari gitu, sholat 5 waktu gitu, selain menjaga protokol kesehatan dengan taat gitu, dengan ketat gitu kan ya. Juga pemerintahnya yang memang cepat tanggap menangani pandemi ini gitu kan. Nah meskipun kita sudah prokes dijalankan gitu kan, terus kita juga makan vitamin C tiap hari gitu, berjemur tiap hari, mengkonsumsi makanan sehat tiap hari, tapi kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, ya apa boleh buat gitu kan. Mungkin ya kita kayak ini nih, kata Allah juga ya, takwa itu artinya bukannya diam, bukannya tidak usaha gitu. Jadi usaha kita yang tadi prokes, makan sehat dan sebagainya tetap harus diikuti oleh keyakinan kita, ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah yang baik, berdoa gitu ya, dengan membaca Al-Qur'an setiap hari. Insya Allah gitu kita akan terhindar dari yang namanya pandemi yang saat ini udah mau masuk 2 tahun gitu, yang membuat kita jenuh belajar terus di rumah gitu. Ngerti saya juga gitu ya, kalian itu jaringan jelek gitu kan, kuota gitu kan, apalagi misalnya harus membeli HP dan sebagainya. Tapi ya mau bagaimana lagi gitu, bukannya kita pihak sekolah tidak mengerti, tapi ini ya dari pemerintahnya begitu, ya kita ikut aja gitu. Kalau kita misalnya melanggar, jangan dulu belajar luring, tidak boleh terus kita memaksakan diri luring, terus nanti kita ketahuan gitu ya sama dari pemerintah, bisa-bisa sekolah kita ditutup gitu. Jadi kita harus bersabar dulu untuk saat ini belajar daring. Dan selama belajar daring ya, kalian juga harus mengikuti pembelajaran. Jangan malas-malas, misalnya malas belajarnya gitu ya terus, misalnya ya wayahna gitu, harus diikuti gitu ya, diikuti supaya kalian juga tidak ketinggalan pelajaran gitu ya. Semua pelajaran diikuti, begitu juga dengan tugas-tugasnya dikerjakan gitu ya, jangan malas-malas gitu kan, karena dengan malas ya kita tidak akan maju gitu kan. Pemuda Islam tidak akan maju karena malas itu. Karena kalian sebagai pemudi muslim harus semangat dalam belajar, harus berdoa, bertakwa, mendekatkan diri pada Allah gitu, supaya umat Islam itu maju gitu, semakin maju, tidak mengalami kemunduran. Kita harus lebih pintar dari orang-orang yang non muslim ya.
mungkin apa ya namanya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pengenalan kurikulum atau pembelajaran di Madrasah Aliyah Israel Amanah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa bertatap muka, bisa bertemu muka dengan kalian semua. Jangan lupa mendekatkan diri pada Allah, jaga kesehatan, selalu jangan lupa belajar juga gitu. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.